Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Yuan Maulana SKM dalam video tutorial program Frambusia. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang persiapan akhir menuju penilaian eradikasi Frambusia. Seperti yang sudah diagendakan di Kabupaten Tegal akan dilakukan penilaian eradikasi Frambusia, yaitu sekitar bulan Agustus minggu kedua. Nah, ini perlu diperhatikan, artinya waktunya sudah dekat nih. Lalu apa sih persiapan terakhir untuk menuju penilaian eradikasi Frambusia? Nah, kita melihat dari dimensi waktu. Sekarang kita di bulan Juni, lalu setelah itu kita masuk ke Juli, dan setelah itu Agustus. Nah, berarti ada 3 bulan yang akan kita lalui. Bulan Juni kita masih punya beberapa waktu, beberapa minggu. Lalu Juli kita full 1 bulan, dan bulan Agustus paling efektif kita adalah melakukan persiapan-persiapan teknis di minggu pertama saja, karena minggu kedua kita kayaknya sudah tidak mungkin untuk melakukan persiapan-persiapan. Oke, kita bicara dulu bulan Juni ya. Yang pertama Juni. Kita masih ada beberapa minggu, ada 3 minggu. Apa sih yang bisa kita kerjakan dalam bulan Juni ini? Yaitu semua kegiatan luar puskesmas, luar gedung maksud saya. Nah, bulan Juni ini kita fokus untuk menyelesaikan segala kegiatan luar gedung yang belum terselesaikan. Artinya biar semuanya tuntas bulan Juni, sehingga bulan Juli nanti kita bisa fokus kegiatan dalam gedung saja, yaitu melengkapi administrasi dokumentasi persiapan eradikasi Frambusia. Nah, apa saja nih kegiatan luar gedung? Misalkan yang belum selesai screening, masih ada SDMI atau pondok pesantren yang belum dikunjungi untuk dilakukan screening, untuk dilakukan sosialisasi, untuk dilakukan sosialisasi tentang eradikasi Frambusia, tentang Frambusia itu sendiri, tentang PHBS dan keseling, cuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan itu selesaikan di bulan Juni ini. Ayo dikebut, dibantu juga oleh teman-teman yang lain ya. Teman-teman yang lain seperti tenaga promkes, dokter juga bisa masuk ke acara screening tersebut. Petugas keseling juga bisa memberikan penyuluhan tentang personal hygiene. Lalu juga petugas UKS bisa koordinasi ya. Anda juga bisa ngajak programmer pondok pesantren, poskesren untuk bisa koordinasi masuk ke pesantren-pesantren. Jadi dikebut. Kalau misalkan Anda kerja sendirian nggak mungkin bisa menyelesaikan ngebut, ya Anda harus butuh bantuan. Anda harus tim. Anda mungkin bisa sehari malah keluar 2 tim, yang satu ke SD mana, yang satu ke pondok pesantren dan sebagainya. Selesaikan di bulan Juni ini. Kegiatan-kegiatan luar gedung yang lain adalah misalkan mau melakukan pertemuan-pertemuan, sosialisasi, promosi-promosi. Kayak kemarin kami menganggarkan dari kabupaten untuk mengadakan sebuah pertemuan-pertemuan. Nah, ini bisa Anda manfaatkan. Misalkan, wah kemarin saya belum sempat mengundang guru UKS, atau ada kader-kader desa tertentu yang belum kami undang, ada kepala desa tertentu yang belum kami undang, ada misalkan pondok pesantren yang belum diundang, ada tokoh masyarakat mana atau lintas sektoral yang belum kami sempat untuk mengadakan pertemuan, atau mungkin dari syarat-syarat dokumentasi ada yang kurang. Misalkan, wah kemarin sudah sih mengadakan pertemuan lintas sektoral, kami juga rutin misalkan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, tetapi ada syarat-syarat yang belum dilengkapi, misalkan seperti penggalangan komitmen atau bukti bahwa dukungan lintas sektoral kepada eradikasi Frambusia yang secara tertulis, wah belum sempat dibikin nih tanda tangan di spanduk atau tanda tangan di kertas saja. Nah, ayo kita ngadain lagi misalkan dan sebagainya ya. Jadi selesaikan itu di bulan Juni. Maksudnya biar semuanya beres, selesai, lalu bulan Juli kita tinggal mengerjakan yang lain, yaitu kelengkapan dokumentasi. Maksud saya seperti itu. Ya, terus misalkan kami sendiri dari Dinas Kesehatan juga menargetkan Bintek eradikasi Frambusia persiapan-persiapan akhir ini selesai bulan Juni. Kami juga bermaksud biar nanti bulan Julinya kami fokus untuk kegiatan di dalam gedung, di depan laptop saja kita menyelesaikan administrasi yang belum selesai. Gitu ya guys. Jadi diselesaikan kegiatan-kegiatan luar gedung itu bulan Juni ini. Yang kedua, kita nanti masuk ke bulan Juli. 1 bulan full Anda silahkan habiskan waktu untuk menyelesaikan administrasi, dokumentasi mana yang belum lengkap. Wah, ini sesuai dengan checklist yang kami kirimkan ya. Checklist yang kami bawa saat melakukan Bintek itu sengaja kami bikin checklist seperti itu secara teknis sekali. Biar apa? Biar tidak ada yang terlewatkan ya. Ada daftar contrengnya, ada tidak ada PDF-nya, apakah sudah di-scan dan sebagainya. Itu semuanya dengan detail sengaja kami bikin seperti itu untuk membantu teman-teman untuk melakukan self assessment atau penilaian diri sendiri, checklist ya. Jadi itu sangat detail dan teknis. Nah, dengan panduan itu silahkan dilihat nih, wah pertemuan ini kemarin sudah ada surat undangannya apa belum, fotonya mana, notulenya mana, daftar hadirnya mana dan sebagainya. Itu dilengkapi di bulan Juli.
Misalkan teman-teman Promkes juga harus menyiapkan semua dokumentasi atau data-data juga tentang PHBS. Teman-teman Kesling kemarin juga kami minta untuk menyiapkan data-data kesehatan lingkungan, apa saja beberapa tatanan, apa saja variabel-variabel yang harus tersedia datanya, karena itu berhubungan dengan eradikasi frambusia ya, tentang kesehatan lingkungan. Itu semuanya dicari, diarsipkan, setelah itu dicetak kertas, tentunya nanti setelah itu ditandatangani dan dicap oleh kepala puskesmas, setelah itu di-scan. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan seperti itu membutuhkan juga bantuan orang lain, tidak mungkin diselesaikan oleh programmer frambusia saja seorang. Nah, kalau misalkan ada kendala nih, Kak saya itu pengen menyelesaikan ini, tetapi banyak sekali dan saya nggak punya power untuk ngajak teman-teman. Loh, kok nggak punya power? Itu sebenarnya bukan nggak punya power, tapi tidak mempunyai keterampilan sosial untuk mengajak bareng-bareng teman untuk bekerja sama bersama. Lah kalau misalkan Anda juga memiliki kendala-kendala seperti itu, saya sudah ngajak teman ini, tapi kok tenaga yang lain kok malas ogah-ogahan seolah-olah ini adalah program dan tanggung jawab saya sendiri. Ya Anda berarti harus memanfaatkan kekuatan yang lebih tinggi, yaitu kepala puskesmas atau kasubag TU Anda. Nah itu kan mereka sudah masuk ke dalam SK, artinya secara legal formal mereka harus bertanggung jawab karena sudah ada perintah tertulis. Kalau toh kok di lapangan kenyataannya mereka tidak membantu Anda, ya berarti Anda tinggal minta tolong ke atasan, ke kasubag TU atau kepala puskesmas untuk nyolek, ayo dong dibantu, ini waktunya sudah deket dong, ini banyak sekali yang harus dilakukan, tolong dong dibantu dan sebagainya. Jadi Anda nggak bisa menyelesaikan diri Anda sendiri. Nah, setelah itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan di bulan Juni, yaitu Anda belajar lagi. Belajar tentang eradikasi frambusia ada dua cara. Yang pertama adalah melalui secara formal ya, yaitu Permenkes nomor 8 tahun 2017 tentang eradikasi frambusia. Itu dibaca aja deh. Itu pedoman yang paling baku, yaitu kalau Anda bingung mana yang benar, misalkan ada informasi-informasi, Anda belajar dari YouTube misalkan. Ini dokter ini ngomong ini, tapi di file lain, di tayangan YouTube lain kok ngomongnya beda ya dan sebagainya. Daripada bingung, ya saya sarankan Anda belajar frambusia dari Permenkes eradikasi frambusia. Itu udah baku dari Kemenkes ya. Itu yang dipegang. Kalau misalkan ada informasi yang simpang siur, pegangannya adalah dari Permenkes eradikasi frambusia. Terus belajar yang kedua adalah dari kuis. Nah, ini kuis nanti akan saya share di bulan Juni ini. Mana sih linknya? Nanti di situ kuis itu ada materi yang harus dibaca, ada soal-soal yang harus dijawab, lalu nanti ada skornya. Nah, jadi sebenarnya 3 orang yang akan diuji kompetensi pada penilaian eradikasi frambusia, yaitu kepala puskesmas, dokter, dan juga programmer. 3 orang ini wajib mengisi kuis ini. Nanti akan saya share secara surat tertulis ya, linknya mana. Nah, nanti Anda masuk ke situ, Anda pelajari materinya. Nah, berarti Anda kan bisa belajar nih dari materinya. Dari materi inilah yang nanti akan keluar pertanyaan-pertanyaan. Jadi Anda akan diuji dari materi-materi yang sudah Anda baca di situ. Jawablah pertanyaan tersebut, nanti skornya keluar. Skornya itu minimal 80, harus disebut layak atau lulus kuis tersebut. Nah, ini juga masuk elemen penilaian. Mengapa sih harus ada kuis ini? Sebenarnya ini memaksa kita untuk belajar. Artinya kalau kita sudah lulus standar, artinya skornya lebih dari 80, berarti 3 orang ini dianggapnya layak untuk diuji kompetensi pada proses penilaian eradikasi frambusia. Gitu ya guys. Jadi masing-masing 3 orang ini, perwakilan puskesmas ini mengisi secara individu masing-masing, skornya masing-masing harus lebih dari 80 per orang kayak gitu. Nanti secara resminya kami akan bersurat. Gitu guys. Jadi Juli akan dilakukan pengisian kuis dan skornya harus lebih dari 80. Jadi harus lulus semua guys. Yang berikutnya, laporan-laporan yang belum lengkap, lengkapilah di bulan Juli itu. Dan juga ada laporan-laporan yang secara spesifik memang harus dibikin bulan Juli. Misalkan forum 9 dan forum 10, itu kan rekapan kita kunjungan ke Pusling, Pustu, PKD, dan juga ada laporan screening di SD dan MI atau Ponpes selama 1 tahun terakhir. Nah, itu berarti kita bisa melakukan rekapitulasi ya hanya di bulan Juli itu. Nah, itu dikerjakan di bulan Juli. Lalu misalkan apalagi nih yang bisa kita lakukan ya, kita nanti juga ada persiapan-persiapan akhir di bulan Juli ya. Anda tinggal dilihat checklist saja yang kami kirimkan saat Bintek.
Ya pegangannya itu. Kalau misalkan ada yang tertinggalan kan di situ kan harus bisa kelihatan ya apa yang sudah dilakukan, apa yang belum. Nah ini teman-teman kepala puskesmas juga harus ngecek nih dari checklist tersebut, mana yang belum, ayo kerjakan, mana yang belum, ayo kerjakan, seperti itu. Nah juga nanti bulan Juli ada beberapa kelengkapan administrasi memang harus dilengkapi di bulan Juli, yaitu surat pernyataan dari puskesmas, dari jejaring yaitu klinik pertama atau FKTP, atau barangkali ada klinik utama juga di daerah Anda, dan juga dokter praktek mandiri untuk membuat surat pernyataan bahwa dalam 6 bulan terakhir tidak ditemukan kasus dengan diagnosa frambosia di tempat pelayanan kesehatan kami, seperti itu. Nah, itu juga dibutuhkan. Nah, tentunya itu dikerjakan hanya di bulan Juli karena untuk mendekati periode penilaian. Seperti itu guys. Nah kalau udah komplit semuanya, checklist semuanya sudah ada yes semuanya, lah kita pede nih. Setelah pede barulah kita merangkum semuanya, dibuat sebuah direktori dan subdirektori biar semuanya sistematis untuk dihadirkan ya. Jadi filenya dibikin jilid. Ini urusan promkes sendiri, urusan kesling sendiri, urusan screening sendiri, urusan pertemuan sendiri, seperti itu ya. Dibikin direktori atau tematik seperti itu, baik hard copy maupun versi digitalnya, PDF-nya juga semuanya. Ini jangan acak-acakan, jangan semuanya data tumplek-plek dalam satu folder, nggak boleh kayak gitu. Direktori itu berarti satu folder bahasan tematik gitu ya artinya. Itu terdiri dari apa-apa di dalamnya, juga subdirektori atau subfoldernya apa-apa, itu semuanya harus sistematis untuk dihadirkan. Setelah itu kalau file digital ini bisa Anda ikat atau Anda rangkum, Anda kompres dalam sebuah file WinZip atau WinRAR. Saya sarankan WinRAR saja untuk mudah ya. Nah setelah itu berarti masuk ke awal Agustus nanti, di minggu pertama kita efektif hanya di minggu pertama Agustus saja nih untuk melakukan pengiriman data seperti itu. Bulan Agustus minggu pertama Anda harus mengumpulkan berkas-berkas fisiknya ini hard copy ke dinas kesehatan, nanti kan kami absen. Lalu ini berkas digitalnya dalam bentuk PDF, WinRAR, semuanya juga harus dikirimkan ke dinas kesehatan, nanti akan kami cek. Dan kami mohon ini semuanya lengkap ya, karena di awal Agustus nanti langsung agenda kami adalah mengirimkan ini file digital ini ke Kemenkes. Siapa tahu dengan dikirimkan seperti ini dan mereka cek ternyata oh lengkap, siapa tahu mereka pernah menyampaikan juga kami bisa jadi tidak perlu melakukan kunjungan dan pertemuan offline jika dirasa memang cukup lengkap semua bukti-bukti secara digitalnya. Oke gitu guys, semoga kita bisa melakukan persiapan di akhir-akhir, waktu-waktu akhir, detik-detik akhir ini dengan baik, dan kita bisa lengkap, kemudian kita bisa lulus atau kita bisa terbukti Tegal bebas frambosia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.